Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aidin Zafinahlo dengan NIM A01121031. Saya di sini akan mempresentasikan perihal pengendalian persediaan. Langsung saja saya share screen. Baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai presentasi kali ini. Mula-mula, apa itu definisi persediaan? Yaitu salah satu upaya untuk mempersiapkan faktor input sehingga proses produksi tidak terganggu ataupun terhenti untuk menghasilkan output yang efisien. Selanjutnya, mengapa sih perlu persediaan? Di sini saya membawakan tiga alasan mengapa perlu persediaan. Yang pertama, adanya unsur ketidakpastian dengan waktu pemesanan. Yang kedua, adanya unsur ketidakpastian permintaan atau permintaan mendadak. Yang ketiga, adanya unsur ketidakpastian pasokan dari para supplier. Selanjutnya, apa sih tujuan dari persediaan? Mungkin banyak yang bertanya, persediaan akan hanya merugikan karena mengeluarkan modal yang tidak sedikit. Padahal tujuan dari persediaan ini yaitu memberikan layanan terbaik pada pelanggan. Yang kedua, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan atau stock out. Yang ketiga, untuk memperlancar proses produksi. Dan yang terakhir, untuk menghadapi fluktuasi harga. Selanjutnya, mungkin bertanya-tanya, jika di industri manufaktur seperti furnitur, apa sih yang dibutuhkan? Karena sebagai akademisi, sebenarnya kita harus menjadi terobosan pada perusahaan. Selanjutnya, apa saja persediaan di industri manufaktur? Ini terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, tentunya bahan baku. Setelah bahan baku, tentu ada bahan pembantu. Seperti lem, vinil, dan lain sebagainya. Yang ketiga, barang dalam proses. Dalam hal ini, barang setengah jadi. Seperti halnya cushion yang bisa dipakai pada bermacam-macam furnitur, sehingga memiliki persediaan yang banyak dan tinggal diaplikasikan pada furnitur yang diproduksi. Yang keempat, barang jadi. Yang kelima, persediaan suku cadang. Hal ini berlaku untuk barang-barang pada mesin yang biasanya habis pakai atau termakan oleh waktu. Seperti halnya mata pisau pada gergaji. Selanjutnya, apa sih konsep dasar dari persediaan? Konsep dasar dari persediaan ada dua, yaitu kapan melakukan pemesanan, serta jumlah yang harus dipesan, dan kapan melakukan pembelian. Hal ini karena persediaan intinya yaitu melakukan monitoring bahan baku yang akan diproduksi selanjutnya. Dikarenakan untuk mencegah terjadinya tidak efektivitas para pekerja
ataupun kerja jadi tidak mampu melanjutkan produksi. Selanjutnya, ada beberapa pendekatan dalam persediaan. Saat ini saya tampilkan 3 gambar, yaitu gambar yang pertama dari kiri, yaitu pendekatan titik pemesanan kembali atau reorder point approach, bisa disingkat ROP. Pada ROP ini untuk pemesanan jumlahnya tetap dikarenakan pemesanan dilakukan saat titik tertentu. Seperti halnya pada industri manufaktur. Karena industri manufaktur mampu diprediksi perharinya menghabiskan berapa, sehingga ROP ini cocok dalam industri manufaktur. Contohnya, satu hari bisa menghabiskan 5, dan pengiriman 4 hari. Jadi, jika stok tinggal 20, dan itu bisa melakukan persediaan ulang melalui pemesanan. Yang kedua, yaitu time atau pendekatan peninjauan periodik, periodic review approach. Pada pendekatan ini, persediaan dicek berdasarkan waktu, seperti 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, sesuai keputusan masing-masing perusahaan. Dalam hal ini, untuk memudahkan peninjauan ulang secara keseluruhan, dikarenakan jumlah barang yang sangat beragam. Untuk pemesanan pada time ini, melihat stok yang ada. Seperti halnya, jika sebuah mie instan biasanya terhabis 10, beli lagi 20. Jika stok tinggal 5, berarti pemesanan kembali 15. Jadi pada periode review approach ini, ke pemesanan lebih fleksibel, dikarenakan melihat barang yang terjual oleh masyarakat. Yang terakhir, yaitu yang mungkin paling canggih dan paling bisa diandalkan, yaitu material requirement planning approach. Jadi, ini dirancang buat kita mengetahui barang apa yang dibutuhkan, berapa jumlah barang yang dibutuhkan, dan kapan pembelian. Dalam hal ini, kita dibantu oleh sistem yang telah dibuat, sehingga mungkin perlu dibuat pada sebuah aplikasi seperti itu. Selanjutnya, masuk pada pembahasan biaya persediaan. Biaya persediaan ada 5, yaitu biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya kekurangan persediaan, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas, dan terakhir, biaya bahan atau barang itu sendiri. Pada biaya pemesanan, yaitu biaya yang keluar akibat barang itu didatangkan ke sebuah pabrik contohnya. Nah, biaya pemesanan ini bisa bermacam-macam, mulai dari biaya materai atau perangko, biaya faktur, biaya pengiriman,
dan lain sebagainya. Dalam hal ini, karena sifat seperti faktur atau materai mengikuti dari jumlah pembelian, sehingga disimpulkan makin banyaknya jumlah pembelian, frekuensi semakin besar, maka biaya pemesanan ini tentu akan semakin besar. Namun, bila pemesanan hanya dilakukan satu kali, harus ditinjau atau diprediksi untuk market, karena kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu biaya penyimpanan. Dan ini berbanding terbalik. Jika biaya pemesanan tinggi, maksud saya barang yang didatangkan banyak, ini menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi pula. Hal itu dikarenakan seperti halnya biaya untuk pengeringan di dalam gudang, untuk pengamanan yang tentunya tidak murah. Sehingga terdapat grafik agar biaya pemesanan dan biaya penyimpanan ini efektif, tidak terlalu mahal yang menyebabkan pembengkakan dua biaya persediaan ini. Jika terlalu sedikit, maka akan berpengaruh pada proses produksi, mulai dari keterlambatan ataupun tertunda. Selanjutnya, terdapat biaya kekurangan persediaan. Pada biaya kekurangan persediaan ini lebih ke kerugian saat pembeli tidak melakukan pembelian. Tidak hanya itu, pembeli bisa juga tidak melirik perusahaan lagi karena ketidakpastian barang yang disediakan. Selain itu, biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya bahan atau barang itu sendiri lebih ke pembelian dalam jumlah patai atau sedikit. Hal ini juga berpengaruh pada penyimpanan dan pembelian. Sehingga biaya bahan ini tentu perlu ditinjau kebermanfaatan selanjutnya. Jika pembelian tidak dilakukan secara patai, keuntungan yang didapatkan tentu tidak banyak. Namun jika pembelian sedikit, sama halnya pada antisipasi kasus sebelumnya. Bisa berhenti produksi ataupun kehilangan konsumen. Yang terakhir, biaya dikaitkan dengan kapasitas. Jika jadi overload, tentu ada biaya kapasitas. Sekian dari saya untuk mempersingkat waktu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.